Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 4 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar YF Talk edisi 3 September edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG sempat turun ke 7.546. Kita cek dulu ya, apakah support terdekatnya sudah tercapai atau belum. Wow, ya. Ini kami publikasikan hari Minggu. Di sini tertulis 7550. Level terendah hari ini 7546. Ya. Setelah mencapai level tersebut, ISG terjadi sedikit rebound dan tutup di 7672. Ya. Namun ini masih proses koreksi. Ya, memang hari ini rebound karena sudah tercapai support terdekatnya, dan support berikutnya adalah 7450. Ya, masih ada ruang turun untuk ISG. Mungkin ini masih akan berproses menuju ke sana ya. Jadi belum perlu kita update. Yang jelas support target yang terdekat 7550 hari ini sudah tercapai. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja karena sudah tercapai. Untuk pembahasan ISG masih sama ya. Lanjut. Bahas lagi BRIS untuk swing jangka menengah. Kelihatannya sudah mulai koreksi di harga berapa bisa masuk, risk reward berapa persen. Terima kasih, sehat selalu Pak Yev dan tim. Sebelumnya saya harus meluruskan bahwa di Yev Advisor, strategi swing trading itu sifatnya jangka pendek. Kalau untuk swing jangka menengah itu atau strategi jangka menengah, kami menggunakan strategi trend following. Jadi kita akan menggunakan time frame jangka pendek untuk menganalisa swing trade. Ya, gitu. Jadi untuk swing tidak ada swing jangka menengah di kami, tidak ada ya. Mungkin di tempat lain ada, silahkan bertanya ke sana. Tapi kalau untuk swing di kami menggunakan time frame jangka pendek. Oke. Untuk saat ini, untuk jangka pendek swing trade di saham ini, swing posisi saat ini swingnya masih swing turun ya. Setelah dia rejection, dan ini saham ini masih konsolidasi bisa dikatakan, dan berada di support EMA 60. Ya, artinya Anda bisa melihat di sini peluang untuk swing akan terjadi dalam mungkin waktu dekat jangka pendek ya. Ditandai dengan kenaikan di atas 2600. Nah, itu Anda bisa ikuti. Namun ya, jika tidak, ini belum terkonfirmasi rebound ya, artinya Anda harus menunggu konfirmasi dulu untuk swing di 2610 dan proteksi di 2550 ya. Kalau Anda bisa beli di 2600, stop lossnya di 2540 gitu ya, maksudnya gitu. Nah, ternyata jika besok atau dalam jangka pendek tidak terjadi rebound, malah turun ke 2540, Anda bisa tunggu di support selanjutnya sampai dengan 2420, yaitu support 0,5 dan sampai dengan 2370. Namun saat ini dengan penutupan hari ini memungkinkan untuk BRIS, BSI rebound ke 2610, dan Anda bisa ikutin itu untuk swing dengan target di 2740 dulu ya. Ini resist konsolidasi yang memungkinkan untuk kita tradingkan untuk swing jangka pendek. Kita lanjut ya. Tolong analisa KOKA untuk swing trade. Apakah menarik masuk sekarang? Baik, kita lihat. Untuk swing trade saat ini berada di resist, dan swingnya ini sudah berjalan kemarin ya. Jadi harus menunggu breakout kembali di atas 70, dan juga saham ini saat ini di bawah 70 ya. Seperti yang mungkin Anda sudah tahu, atau kalau Anda belum tahu, YEF ya hanya akan merekomendasikan saham di atas 70. Jadi kebetulan KOKA ini bagus ya kalau dia bisa tutup di atas 70
dengan proteksi ketat di 68 atau 67 dengan target swing di 77 gitu ya. Jadi untuk saat ini wait and see dulu. Oke. Tolong bahas BJTM untuk dividen investing, baiknya dari harga berapa sampai harga berapa untuk mulai akumulasi. Terima kasih, sukses selalu untuk JFN Team. Oke. Sudah pernah kita bahas ya, Bank Jatim ini adalah salah satu saham dividen yang tentunya kita juga punya di PIR. Dan ya terakhir kita akumulasi ya cukup rendah, jadi untuk saat ini masih bisa diakumulasi sebenarnya. Kalau kita lihat dari harga saat ini masih relatif belum naik kalau kita compare dengan saham-saham banking yang lain, walaupun saham ini sudah relatif naik tapi belum senaik saham-saham yang lainnya. Jadi kita terakhir melakukan akumulasi itu bulan Juni Juli ya, ini ya di 500-an ini ya, dan setelah ini naik. Tapi untuk harga saat ini pun menurut kami ini masih cukup ideal, dimana kalau kita melihat dari potensi dividennya sendiri terakhir dibagikan di harga di atas 600 dengan harga saat ini 565 dengan harapan dividen yang lebih tinggi, artinya yield yang Anda akan dapatkan lebih tinggi daripada yield tahun kemarin ya, harusnya. Meskipun Anda beli di harga yang sama di tahun misalkan sekarang ini Anda beli harganya di 600-an gitu ya, kemudian dividennya naik, Anda dapat yield yang lebih tinggi. Nah, apalagi di harga saat ini kita lihat dari sini ya, terakhir dia membagi dividen ketika 600-an ya, 85 ya, selisihnya sekitar 17% ya, dengan ekspektasi dividen sama atau lebih tinggi dengan dividen tahun 2023 yang akan dibagikan di 2025 besok, yaitu dividen 2024 ya. Harusnya Anda akan dapat yield yang lebih tinggi ya, di atas 8% atau di atas 9% malah. Mungkin di atas 10% ya di harga saat ini. Ya kalau Anda dapat harga PIR misalkan di 500 atau di bawah 520 itu sangat bagus, tapi Anda bisa akumulasi di harga sekarang ini pun sampai dengan 540 itu masih memungkinkan untuk diakumulasi untuk dividen ya. Tentunya dividen ini ya untuk tahun depan ya gitu. Jadi harus belinya bertahap dan sabar. Tolong bahas DRMA untuk swing, targetnya kira-kira berapa? Makasih, semoga sehat selalu. Oke. DRMA, terakhir kita juga trading DRMA tapi sudah take profit sepertinya untuk private trading room, dimana ya sudah mencapai target swing untuk terdekat di 0,3 ya. Terakhir kita akumulasi kita tradingkan saham ini bulan Agustus ya. DRMA, kita lihat dulu targetnya, kita lihat potensinya seberapa besar, apakah masih ada ya. Nah ini kemarin kita beli dan kita sudah jual di 1080 ya, ini ya sudah kita jual. Nah ini ya, nah kita sudah jual. Kemudian targetnya kita lihat dulu ya di 1300 ya. Jadi 1100 atau 1080 ya kalau kita lihat di target target di private trading tanggal 14 Agustus ini. Kita melihat di sini targetnya 1085 sampai dengan 1300. Nah, sekarang ini berada di TP1 ya. Kalau kita mau beli di sekarang ini relatif ya agak tinggi. Kalau Anda bisa dapat di harga 900-an lagi, 990 atau misalkan di bawah 1020 itu mungkin akan lebih baik. Ya, dengan target yang sama ya Anda bisa dapat profit yang lebih besar ya. Nah, kalau dia naik ke 1090 Anda dapat 6%, kalau dia bisa ke 1300 sesuai dengan estimasi itu bisa dapat 25%. Jadi harus nunggu koreksi dulu untuk DRMA. Oke, lanjut ya. Selama saya mengikuti channel ini saya lebih siap menghadapi IHSG, jadi tidak terlalu shock kalau IHSG turun karena memang sudah diperkirakan jadi lebih siap menghadapinya. Ini pertanyaan Pak Yev untuk saham Akra, best price-nya berapa masuk untuk swing? Terima kasih, sehat selalu Pak Yev dan tim. Oke, kita lihat Akra ya, AKR. Oke, jadi saat ini swingnya turun ya. Kalau kita lihat di weekly dan juga di daily pun juga breakdown support di 1450.
Dan sekarang ini mungkin swingnya ini masih dapat berlanjut ke 13.95 sampai dengan support gap di 13.35. Jadi saran saya sih bisa menunggu di harga yang lebih rendah ya, karena memang swingnya masih swing turun. Seperti itu ya. Lanjut. Izin Pak Yev, hari ini saham Bino tiba-tiba naik kencang sekali dan lewati semua TP Bull Hunter. Apakah TP selanjutnya? Maksudnya TP, kita cek dulu ya, saya juga nggak hafal. Bino hari ini naik cukup signifikan ya. Ini saham lama sekali ya, bulan Juli kita beli. Nah ini ya, kita tunjukkan dulu. Kita akumulasi dan saham ini nggak langsung naik ya. Tanggal 29 Juli kita beli di Bull Hunter. Waktu itu ini masih Bull Hunter masih sebulan umurnya ya, dan sudah membernya sudah 50, hampir melampaui peer dan melampaui peers ya saat ini. Jadi salah satu layanan yang cukup banyak peminatnya, karena kebanyakan mungkin orang ingin profit sebesar PTR tetapi tidak bisa mengikuti PTR. Nah ini adalah solusinya ya, karena strateginya lebih santai. Jadi kalau Anda ikut Bull Hunter harus santai ya, nggak bisa Anda seperti mengharapkan seperti PTR gitu, beli jam 9 pagi, jam 3 sore atau jam 2 sore Anda bisa dapat profit, atau besok pagi bisa dapat profit. Mungkin Anda harus hold beberapa minggu sampai dengan beberapa bulan ya. Nah ini salah satu saham yang kita akumulasi di bulan Juli beberapa kali ya. Anda bisa cek ini ya. Dan ini saham ini relatif sepi. Kemarin ada yang protes, Pak ini kok nggak liquid ya, nggak terlalu banyak ya barangnya ya. Ya memang saham ini memang tidak terlalu liquid ya. Dan kita pun kalau beli juga bertahap ya, tidak langsung bulet-bulet Anda beli gitu. Misalkan rekomendasi 15 pp, Anda harus beli 15 pp waktu itu, ya nggak bisa, akumulasi ya. Dan juga kalau jual pun juga harus distribusi. Nah hari ini saya cek transaksinya sekarang ini, hari ini ya, itu sekitar 4 sampai dengan 5 miliar kalau nggak salah ya. Ya relatif ya, besar dan kecil itu tergantung orangnya. Kalau Anda rasa itu kecil ya jangan diikutin gitu aja. Jadi masing-masing orang punya buying power yang berbeda-beda, dan kalau Anda mungkin dirasa ini saham terlalu kecil, ya Anda bisa skip ya, Anda bisa skip. Dan rekomendasi Bull Hunter ataupun rekomendasi lain ada ya pastinya. Nah ini ya sahamnya naik ke 214. Nah bagaimana target selanjutnya? Karena jika melihat dari penutupan hari ini ya udah mentok gitu ya, berarti tekanan belinya besar ya. Hari ini pun kita kalau nggak salah distribusi tadi sebagian gitu ya. Jadi target selanjutnya mungkin bisa di 218 atau 220 ya. Jadi ya mungkin akan didistribusi secara bertahap ya, semoga bisa naik lebih lanjut ya. Misalkan ke 246 ya bisa ya. Karena saham ini masih uptrend ya. Kita beli di bulan Juli, kemudian konsolidasi sampai hampir sebulan sampai dengan bulan Agustus, barulah September. Bukan berarti kita yang press makerin ya, kita yang mohon maaf bandarin gitu, bukan ya. Ya tentu saja bukan lah, nggak mungkin kita bandarin ya. Kita memang lihat ini trennya naik ya, selama dia masih naik ya kita akan ikutin ya gitu. Oke, jadi selamat buat yang punya, dan mungkin yang bagi yang kemarin tidak sabar karena saham ini mungkin terlalu sepi atau tidak bergerak gitu ya, ya mungkin bisa ikut saham yang lain, nggak masalah, nggak ada paksaan. Anda mau ikutin rekomendasi kami, nggak ada paksaan, itu hak Anda, itu apa yang kendali ada di tangan masing-masing ya. Anda mau silahkan, tidak mau ya di skip aja gitu ya. Tetapi mohon maaf ya, kalau sudah naik jangan bertanya apakah ini boleh dibeli, itu aja ya. Kalau lewat ya udah lewat gitu aja ya. Ini sebagai pembelajaran gitu aja. Oh ini lewat naik ya udah gitu. Jangan tanya sudah naik kemana baru tanya apakah ini masih boleh dibeli, ya jelas nggak boleh, tidak direkomendasikan gitu ya. Tapi bukan berarti saya melarang ya. Anda mau beli di harga sekarang berapa? 214 ya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Asalkan tahu resikonya ya, pastinya ya berbeda dengan kita punya modal gitu ya. Nah gitu ya. Jadi setiap orang punya ini yang beda-beda ya, punya ya toleransi yang berbeda-beda. Ada yang mau beli saham seperti Bino, ada yang tidak mau ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu disesalkan misalkan tidak punya sahamnya ya. Masih ada peluang yang lain. Saham di Bull Hunter ada
Saat ini ada 9, ya salah satunya Bino, ya. Masih ada saham yang bisa diakumulasi, saat ini masih diakumulasi juga masih ada, ya. Dari 9 saham hanya satu yang floating loss ya. Kebetulan memang Busantr ini luar biasa, walaupun sekarang ini kinerjanya masih di bawah ISG ya. Tapi ya kita berharap setelah ini akan di atas lagi ya. Oke. Wife tolong bahas BNI untuk trading, apakah masih tren turun lebih lanjut? Oke, untuk trading ya jangka pendek ya berarti. Oh jelas ini saham ini sudah mencapai target 0,618 ya. Dan kita sudah bahas sebelumnya, ya harusnya idealnya tidak tren turun tetapi tren koreksi atau tren turun minor, yaitu di target terdekat di 5.200 sampai dengan 5125 apabila Anda ingin swing trade, mungkin bisa ditunggu di area tersebut ya. Tentunya sudah tidak menarik seperti bulan Juni ya, seperti yang ketika kita trading juga di PTR. Jadi kalau ada yang nanya, kok nggak pernah trading saham BNI? Pernah di bulan Juni, setelah itu nggak trading lagi. Kenapa? Kok nggak pernah trading saham BNI atau BRI ya? Mohon maaf ya, kita mau cari berapa persen di saham ini gitu ya. Karena ya PTR itu kan dituntut untuk mencari profit di atas 5%, di atas 10%. Ya, gitu. Jadi nggak mungkin kan kita trading saham seperti BNI ataupun BRI gitu loh. Walaupun ya kalau Anda dapat barang bagus harga bagus ya bisa-bisa aja seperti bulan Juni, tetapi ya kalau sekarang ini kan posisi ISG sendiri juga sudah tinggi. Kemarin ada yang bilang, kok yang ditradingin saham-saham small atau middle cap? Ya mohon maaf, karena memang posisi saat ini ISG sudah tinggi, kita tentu saja strateginya harus menyesuaikan kondisi market. Ya, kapan kita harus beli blue chip, kapan kita harus beli mid cap, kapan harus beli small cap, itu ada waktunya sendiri, ada strateginya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita trading blue chip terus, nggak mungkin ya. Gitu, nggak mungkin PTR bisa 6%, di atas 6% kalau caranya begitu ya. Oke. Maaf Pak Yep, untuk saham PTRO berapakah harga wajar dan kira-kira di harga berapa harus dijual? Terima kasih doa yang terbaik untuk Pak Yep dan terima kasih doanya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin baru tahu kalau kita ini tidak menggunakan pendekatan value investing dalam berinvestasi. Kami hanya menggunakan growth and dividend investing. Ya, jadi menghitung harga wajar itu bukan hal yang sepele hanya melihat PI dan PBV ya. Setiap sektor, setiap industri, setiap bisnis punya modeling yang berbeda-beda. Cara melihatnya berbeda, kalkulasinya juga berbeda. Sehingga ya tidak mungkin kita hitung di sini. Apalagi kalau kita bicara valuasi saham mining. Wah, itu adalah hal yang mungkin ya menurut kami paling sulit untuk dihitung valuasinya. Kita harus melihat aset di bawah tanah itu berapa nilai dia punya produksi di masa yang akan datang. Belum kita bicara harga komoditas ke depan ya, berapa diskonnya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, mohon maaf ya, stok ini kan pembahasan yang ringan-ringan aja lah ya gitu. Kalau kita bicara saham Petrosi ya, kita akan lihat growth-nya ini seperti apa. Apakah harga sahamnya ini sudah terlalu tinggi untuk kita beli? Tentu saja ini sudah harganya sudah naik. Dan juga Anda bisa cek sendiri kinerjanya seperti ini. Mengacu pada aturan yang kami gunakan ya, growth investing ya, saham Petrosi mau naik selangit pun tidak akan pernah kita rekomendasikan karena tidak tumbuh. Ya, investasi itu tidak sekedar membeli saham yang sedang naik. Wah, meeng dong kalau caranya begitu ya. Investasi itu membeli memang perusahaan yang bertumbuh. Kalau kita mencari dividen, ya dividen yang baik, yang konsisten, yang bisa kita hitung dengan mudah. Ya, gitu. Jadi mohon maaf kalau sekarang ini apakah harga sahamnya sudah waktunya dijual? Mungkin sudah waktunya dijual karena melihat dari fundamental pun tidak layak untuk dibeli, untuk diinvestasi. Bukan masalah dia naik ya, bukan masalah itu, tetapi secara bisnis ya saham itu memang bisa naik setinggi langit. Bahkan ya, kalau Anda tahu beberapa tahun yang lalu seperti saham Indofarma yang sekarang ini bermasalah, PER-nya sampai 1000 kali ya. Ya kita nggak bicara valuasi, tetapi sampai per 1000 kali bahkan itu ya. Sekarang sahamnya seperti apa? Nah, bukan begitu ya. Jadi artinya investasi itu bukan sekedar membeli saham yang sedang naik ya, tapi juga kita harus mengerti bagaimana fundamental ini bagus, layak, sehat atau tidak, dan kedepannya bagaimana kita harus bisa hitung. Nah kalau begini bagaimana ya? Ini kan susah ya, sahamnya naik setinggi langit dengan fundamental seperti ini. Saham itu memang mohon maaf
mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada praktek digoreng. Ya, masalahnya kebanyakan orang tidak bisa membedakan saham yang berfundamental dan saham yang sedang digoreng. Kalau Anda trading, saham yang digoreng good. Ya, Anda ngikutin saham yang sedang naik, saham yang sedang hot. Tapi kalau investing beda cerita. Makanya di kami dibedakan itu. Rekomendasi beda, cara lihat berbeda, sistem yang digunakan berbeda, parameter yang digunakan berbeda, orang yang di belakangnya juga berbeda. Ya, kami meng-hire berbagai profile untuk menghandle lain-lain yang berbeda. Ya, itulah kenapa dia berbeda dengan yang lain, tidak dicampur-campur, tidak sama-samakan. Ya, setiap strategi itu memiliki plus minus sendiri-sendiri dan memiliki profil sendiri-sendiri yang tentunya membernya juga berbeda-beda. Ada sih yang join semua layanan kami dibeli sampai 2026, 2027 pun juga ada. Karena memang ya bisa menjalani itu nggak apa-apa, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Masa kita larang ya gitu. Itu ya, jadi untuk value investing mohon maaf sekali kami tidak menggunakan itu. Ya sekali lagi, kenapa kok kita tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi? Bukan kami tidak bisa, ya. SDM kami ya berkompetensi untuk menghitung itu. Tetapi kita berinvestasi di market apa? Emerging market. Ya. Tentunya ya kita mengejar pertumbuhan, ya. Perkembangan negara ini, pertumbuhan negara ini, ya. Itu merefleksikan di capital marketnya, gitu ya. Jadi ya boleh-boleh aja, sah-sah aja menggunakan value investing, menggunakan yang lain-lain, asalkan itu untung pakai. Tapi kami tidak menggunakan itu karena memang dasarnya itu. Kita berinvestasi di mana dulu? Kalau di US mungkin kita bisa menggunakan value investing, ya. Dan banyak mungkin yang perusahaan-perusahaan under value. Tetapi ya kalau kita mencari di perusahaan di IDX ya tentu saja kita akan lebih memaksimalkan di growth, ya, di pertumbuhan. Ya dividen itu pun hanya sekitar mungkin 20 sampai dengan 30% itu maksimal. Kita hanya beli saham dividen ketika market crash aja. Karena ya disitulah kita dapat yield yang besar. Ya, gitu. Oke. Semoga dapat dimaklumi dan dipahami. Begitulah jawaban saya. Mungkin tidak menjawab ya, tetapi saya akan menjawab apa adanya yang saya punya, saya yang mampu seperti itu, jawabannya seperti itu. Jadi tidak ada yang kami paksakan Anda harus mengikuti kami. Anda boleh berbeda, Anda boleh menggunakan cara yang berbeda dengan kami. Pak F tolong bahas technical BRI di saat ISG berpotensi membentuk wave turun ke 4. Berapa persen probabilitas BRI turun kembali ke bawah 5.000? Minggu lalu saya sudah jual BRI di harga 5250 dan ingin buyback di bawah 5.000. Terima kasih. Oke. Oke, kita lihat dari posisi teknikal ya, berarti jangka pendek. Di sini BRI memiliki support yang saat ini kita buka di time frame lebih kecil ya. Di sini terbentuk sebuah resist lower high. Artinya apa? Artinya terbentuk tren turun minor, tren turun koreksi, tren koreksi gitulah. Ya. Nah, koreksi ini apakah bisa ke bawah 5.000 itu aja ya pertanyaannya. Oke, kita lihat ya, ini tren naik. Ya. Nah, di dalam tren naik ini ya kan, apakah BRI bisa turun ke bawah angka 5.000 gitu ya? Kita lihat 0,3 di 5.000, tepat di 5.000 ya. Kemudian apakah bisa lebih dalam dari itu? Di sini terdapat gap support yang merupakan resist 2 kali diuji dan belum pernah diuji sebagai support ya. Artinya 4950 ini adalah support gap yang memungkinkan untuk ditutup dalam jangka pendek. Berapa persen probabilitasnya? Gap support 79,9%. Ya, 79,9% menurut teori Gartley. Teori yang sudah kita bahas sejak 2017 yang lalu, yang dulu sempat rame itu dilihat apa namanya teorinya seperti apa dan sebagainya ya. Itu teori hampir dapat Nobel ya, tetapi nggak dapat ya, tetapi kita pakai dan terbukti ya. Anda lihat sendiri di PTR seperti apa. Kalau kita lihat teknikal di sini gap 4950 ini memungkinkan untuk dia tutup. Bahkan di bawahnya lagi ada gap lagi di 4820 yang juga kalau kita tarik tren ya, ini bisa aja dia turun ke sini. Jika ISG bisa turun lebih dalam dari berapa tadi? Kita punya target minimal di 7450, berarti itu gap terdekat. Ya, kalau dia bisa balik ke 7300 0,6 berarti BRI juga 0,6 gitu ya. Gampangnya seperti itulah. Berarti kalau
indeks 0,3 berarti BRI 0,3. Kalau indeks 0,6 berarti BRI juga 0,6. 0,6-nya BRI itu di gap 4820 ya. Demikian sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini sifatnya adalah opini pribadi, analisa yang bisa benar dan juga bisa salah. Tentunya Anda perlu memprosesnya lagi. Tidak perlu mengikuti kami, tidak perlu harus seperti kami. Anda punya cara sendiri, silahkan pakai selama itu profit, selama itu memudahkan Anda untuk mencapai tujuan investasi ataupun trading, pakai aja. Gak ada yang salah di market ya. Anda bisa menilai sendiri sukses atau tidak, hasilnya bagaimana. Nah itu Anda tahu sendiri ya. Kalau Anda ingin trading seperti kami atau invest seperti kami, ikutilah membership kami. Tetapi kalau Anda sudah memang memiliki sendiri dan memang sudah cukup, ya pakai aja itu ya gitu. Nggak perlu ikut Jeff, itu nggak perlu. Jeff Talk sudah cukup untuk berkonsultasi misalkan Anda ingin bertukar pikiran dengan saya. Tapi kalau Anda ingin berkonsultasi yang lebih deep dan lebih detail, lebih lebih kompleks untuk investasi. Wah, bagaimana ini proyeksi ke depan, proyeksi fundamentalnya, bagaimana EPS-nya, bagaimana profitabilitas ke depan. Nah, itu advisor peer ataupun peers yang bisa melakukannya menggunakan sistem yang kami miliki. Ya, itu saja. Semoga dapat dipahami dan dimaklumi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.